Jadi suatu perusahaan itu pastinya kan melakukan penilaian terhadap kinerja karyawannya. Nah, ada dua proses yang berbeda yang mereka biasanya lakukan. Yang pertama itu adalah job enrichment, di mana suatu perusahaan itu memberikan penambahan tugas kepada karyawan tertentu yang sebenarnya itu masih memiliki level posisi yang sama dalam organisasi tersebut. Nah, contohnya itu adalah seperti head waiter, di mana beliau sama-sama berkontribusi seperti server, dishwasher, runner, tapi bedanya adalah beliau memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjaga supaya keberlangsungan resto dapat berjalan dengan baik. Dan juga saat terjadi masalah di resto tersebut, beliau yang harus turun tangan dan menyelesaikan masalah tersebut dan bertanggung jawab. Lalu selanjutnya adalah job rotation, di mana penugasan suatu level atau posisi sementara untuk para karyawannya dengan bertujuan itu supaya mereka itu memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Contohnya itu adalah saat kita menjadi housekeeping. Setiap minggu kita di rotasi. Minggu pertama kita membersihkan ruangan, minggu kedua kita membersihkan tangga, minggu ketiga kita membersihkan public area. Intinya adalah sama untuk membersihkan suatu tempat, tetapi proses pembersihan tersebut tuh berbeda-beda tergantung dengan tempat tersebut. Nah, hal tersebut itu dilakukan supaya kita itu memiliki pengalaman jika membersihkan suatu tempat itu. Berikutnya itu ada group training berdasarkan dengan namanya grup. Jadi pelatihan ini tuh dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu pesertanya. Nah, grup training ini tuh juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kelebihannya memiliki waktu dan juga biaya yang lebih efektif bagi para pelatihnya. Jadi pelatihan itu tuh juga nggak harus dilakukan secara berkali-kali karena kan pesertanya sudah lebih dari satu orang. Nah, dan juga kekurangannya adalah setiap peserta itu memiliki latar belakang, daya tangkap yang berbeda-beda. Jadi pelatih itu sedikit sulit untuk mengetahui apakah peserta tersebut sudah mengerti pelatihan tersebut atau tidak. Nah, dalam proses pelatihan ini juga terdapat dua metode. Yang pertama adalah lecture method, di mana pelatih itu biasa menggunakan audio atau video atau bahkan mereka biasa itu mengajarkan secara langsung secara lisan kepada para pesertanya, dan biasanya informasi yang diberikan itu tuh juga cepat. Nah, tetapi kekurangannya adalah biasanya para pesertanya ini tuh tidak aktif dalam proses pelatihan tersebut. Contohnya seperti saat dosen mengajar di kelas. Nah, para mahasiswanya ini kan hanya mendengarkan saja, sehingga para dosen ini seringkali tidak tahu apakah mahasiswa ini tuh sudah mengerti mengenai materi tersebut atau tidak. Nah, yang kedua adalah demonstration method, di mana biasanya ini tuh pelatih mempraktekannya secara langsung. Contohnya itu adalah seperti saat kita di resto, kita diajarkan bagaimana cara membuka wine. Memang para mahasiswanya pasti akan lebih mengerti karena diajarkan secara langsung dibandingkan saat dosen memberitahunya secara lisan. Tetapi kekurangannya adalah pastinya hal ini kan tidak dilakukan secara terus-menerus, hanya satu kali atau dua kali. Nah, hal tersebut tuh yang membuat peserta lebih cepat lupa tentang cara membuka wine tersebut tanpa adanya pengulangan. Terlebih lagi jika saat kita tidak mendapatkan giliran untuk mencoba membuka wine tersebut, kita kan hanya melihatnya saja. Jadi kan tidak ada pengalaman, dan hal tersebutlah yang bisa membuat kita lebih cepat lupa. Dalam melakukan group training ini juga pastinya diperlukan beberapa persiapan. Yang pertama itu ruangannya sendiri, ruangan pelatihan. Ruangan pelatihannya itu tuh harus bersih, nyaman, supaya para pesertanya itu tuh juga bisa konsen saat pelatihan. Lalu pengaturan meja, dan hal ini tuh merupakan salah satu hal yang sangat penting supaya dimanapun posisi duduk pesertanya ini, beliau tetap bisa fokus dan mengerti, melihat dari pelatihannya ini. Contohnya kan seperti saat menggunakan PowerPoint. Jadi dimanapun meja tersebut berada, tetap para pesertanya itu bisa melihat PowerPoint tersebut dengan jelas. Lalu yang berikutnya adalah pengaturan ruangan. Nah, pengaturan ruangan ini sendiri pun terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah traditional classroom style. Ini tuh yang biasanya kita gunakan sehari-hari seperti di kelas. Jadi biasanya bagian depan ruangan itu sedikit kosong, dan hal tersebut tuh diberikan supaya pelatihnya itu tuh bisa mengajar secara leluasa. Dan juga dalam traditional classroom style ini biasanya meja dan kursi yang digunakan itu bisa
digeser supaya pada saat dosen meminta kita untuk berdiskusi, kita bisa berpindah tempat. Selanjutnya ada modified classroom style. Ini tuh bisa kita lihat contohnya seperti di gedung chapel. Jadi bentuknya seperti setengah lingkaran. Nah, 3 terakhir adalah boardroom style, small group, and large group style. Ini itu dimana sebenarnya tujuan dari style ini adalah para peserta itu bisa saling berinteraksi satu sama lain. Jadi saat pelatihnya itu meminta kita untuk berdiskusi, ini tuh lebih memudahkan para pesertanya. Jadi tidak perlu menggeser-geser bangku atau berpindah tempat. Berikutnya adalah audio atau video yang digunakan dalam proses pelatihannya. Yang pertama itu biasanya kita bisa menggunakan flip chart. Jadi itu adalah dimana pelatihnya itu tuh bisa menekankan poin-poin yang penting yang ingin ia sampaikan. Tetapi dalam proses penggunaan flip chart ini, kita itu harus pastikan seluruh pesertanya itu tuh mampu melihat flip chartnya ini. Lalu kita juga harus jika kita ingin menulis dalam flip chart ini, pastikan pena yang kita gunakan itu berwarna gelap dan tulisan kita itu tuh juga besar supaya bisa dibaca oleh seluruh peserta. Dan juga pastikan halaman flip chartnya ini tuh banyak sehingga tidak akan habis saat kita melakukan pelatihan. Kita juga harus melakukan eye contact supaya kita ini tetap mengetahui bahasa tubuh dari pesertanya sendiri, apakah beliau mengantuk atau memperhatikan. Lalu saat menggunakan flip chart ini juga pastikan di antara halaman itu memiliki batasan supaya pena yang kita gunakan itu tidak menembus ke halaman belakangnya. Selanjutnya ada handout, di mana ini tuh naskah penulisan yang isinya itu adalah garis besar pelatihan. Nah, saat kita ingin menggunakan handout ini, pastikan tidak ada kesalahan pengetikan sebelum dibagikan kepada para pesertanya. Lalu juga handout harus sesuai dengan urutan berdasarkan dengan presentasi kita, jadi tidak melompat-lompat urutannya. Nah, selanjutnya juga peserta juga walaupun sudah memiliki handout ini, tapi pelatih itu juga harus memberikan waktu bagi para pesertanya untuk mencatat hal-hal yang penting. Berikutnya bisa juga menggunakan video atau PowerPoint. Nah, tetapi saat kita menggunakan video ini, kalau kita ingin mencari video yang berkaitan dengan materi kita, pastikan konten videonya itu tuh berkaitan dengan poin pelatihannya. Karena seringkali poin dari videonya itu tuh atau konten videonya hanya berisi sedikit saja tentang poin pelatihan yang ingin kita sampaikan, atau biasanya itu kurang bersinggungan. Nah, tetapi jika pelatih ingin menggunakan video yang beliau buat sendiri, itu juga membutuhkan sedikit waktu yang lebih lama. Tetapi plusnya adalah isi konten videonya itu pasti akan menjadi lebih detail dan juga jelas. Nah, PowerPoint overheads ini adalah yang contohnya seperti yang saya lakukan saat ini, menggunakan PowerPoint dan gunanya itu tuh sebenarnya untuk meminimalkan poin-poin. Jadi di PowerPoint itu tuh hanya ada poin-poin penting aja, dan pelatihnya itu tuh harus mengembangkan dengan kata-katanya sendiri. Dan juga biasanya PowerPoint ini menggunakan alat proyektor. Selanjutnya dalam group training itu tuh terdapat beberapa step. Yang pertama adalah opening, di mana pelatih itu dapat mengenalkan dirinya, contohnya seperti nama, jabatan, posisi. Lalu juga beliau harus menyampaikan tujuan dari pelatihan tersebut diadakan. Jadi supaya para pesertanya itu tuh mengerti apa tujuan mereka mengikuti pelatihannya. Dan juga beberapa persyaratan, contohnya seperti mematikan semua alat komunikasi dan juga tidak boleh bolak-balik saat pelatihan berlangsung. Nah, selanjutnya adalah proses presentasi, di mana pelatih itu tuh harus menyampaikan pelatihannya itu tuh secara efektif dan juga teratur, supaya para pesertanya itu tuh tetap bisa memperhatikan pelatihan tersebut dengan baik. Dan juga pelatih itu harus menjaga body language-nya, karena jika body language dari pelatih sendiri sudah tidak baik atau tidak bagus, maka para pesertanya juga tidak akan tertarik dengan pelatihannya atau menganggap pelatih tersebut tuh tidak berkompeten. Lalu selanjutnya juga diharapkan terdapat sesi tanya jawab, supaya pelatih itu tuh juga bisa mengerti apakah para pesertanya menangkap hasil pelatihan tersebut dengan baik.
Lalu yang terakhir itu ada closing atau penutupan, di mana pelatih itu tuh harus merangkum seluruh isi dari presentasi, dan hal tersebut dikaitkan dengan seperti di opening, jadi tujuan presentasi. Nah, selanjutnya juga dalam proses pelatihan itu tuh terdapat beberapa tipe dari pesertanya. Yang pertama itu adalah tipe yang pasif dan kurang responsif. Dan ini tuh biasa dijumpai dalam lecturer method. Seperti yang tadi saya sudah kasih contoh, di mana para mahasiswanya itu kurang responsif. Jadi, cara supaya pelatihnya ini tuh mendapatkan pendapat mereka atau bisa mengetahui apakah pesertanya itu mengerti, biasanya dapat diajukan beberapa pertanyaan. Lalu yang kedua itu ada mendominasi, di mana peserta ini tuh mampu memberikan beberapa pertanyaan secara terus-menerus sehingga peserta yang lainnya ini tuh tidak memiliki kesempatan. Nah, cara untuk menanggulangi peserta ini adalah saat beliau memberikan pendapat, pelatih tetap harus menghargai pendapat tersebut dan harus merespon pendapat tersebut, tetapi sebisa mungkin hindari kontak dengan peserta ini. Dan yang terakhir itu adalah yang mengganggu. Nah, jika memang diperlukan untuk menegur, pelatih harus menegurnya dengan cara yang baik, dan pelatih juga harus meminta kontribusi yang lebih positif dari peserta tersebut. Nah, dalam grup training ini juga terdapat beberapa contoh atau metode jenis pelatihan yang digunakan. Yang pertama itu adalah role play exercise, di mana suatu peserta ini membayangkan beliau ada di posisi tersebut, supaya pesertanya itu tuh bisa mengembangkan strategi apa yang harus mereka lakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Contohnya yang biasa kita lakukan adalah saat kita belajar di front office. Kita berpura-pura seperti front office staff yang menanggulangi, contohnya mungkin handling komplain dari pelanggan, atau cara check-in, cara check-out secara langsung. Nah, selanjutnya ada case study exercise, di mana kita itu tuh diberikan suatu contoh soal yang inti permasalahan itu bisa kita jumpai dalam dunia nyata. Contohnya itu adalah soal-soal yang ada di for your consideration. Itu kan pasti di awal kalimat kita dibilang, bayangkan jika Anda adalah seorang HRM atau seorang manajer, bagaimana cara kita menanggulangi permasalahan tersebut. Dan yang terakhir ini adalah brainstorming, di mana para peserta ini tuh biasa saling berdiskusi satu sama lain dan menyampaikan pendapat mereka